Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ala nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Ketua Amalia Ramadan Ridha Allah beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Imam kita, yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Ridha Allah yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita telah melewati 10 malam Ramadan. Episode pertama telah kita selesai untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sekarang saat ini kita akan memasuki episode kedua. Kalau dalam makna suku kata Ramadan terdiri dari 3 suku kata, ra, ma, dan an. Bisa berarti rahmat 1 sampai 10, 11 sampai 20 itu adalah maghfirah, kemudian 20 sampai 30 atau 29 itu adalah ampunan atau pembebasan kita dari api neraka. Ini kalau kita mengacu terhadap suku kata dari Ramadan itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang ke-11 ini Panitia Amalia Ramadan menyiapkan judul masih sekitar hikmah dan manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan pembahasan ini tidak, kalaupun sudah, tidak apa-apa kita ulang kembali, bahwa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan ini mengandung banyak manfaat dan hikmahnya. Yang pertama, kalau kita mempelajari dari segi ilmu apapun, puasa itu tidak akan kehabisan untuk dibahas. Kalau kita meninjau puasa dari segi ilmu kesehatan, maka Rasulullah mengajak kita, memerintahkan kita berpuasa. Tujuannya apa? Adalah supaya kita sehat. Kalau kita mengacu kepada ilmu sosial, maka puasa itu memberikan suatu pembelajaran betapa kita menikmati, merasakan haus dan lapar dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini dia makan, besok tidak makan, hari ini dia makan, besok tidak, disebabkan karena kekurangan atau keterbatasan ekonomi. Maka hadirin yang saya hormati, ibadah puasa inilah mengajarkan kita supaya timbul rasa sosial. Lalu kalau kita mengacu bahwa puasa itu dari segi keimanan, maka kita akan memperoleh ketakwaan, dan inilah tujuan hakikat puasa yang sebenarnya, yaitu bagaimana menciptakan, memperoleh la'allakum tattaqun. Tetapi hadirin rahimakumullah, ternyata kata la'allah itu bisa bermakna dua, bisa terwujud maupun bisa tidak terwujud, bisa tercapai maupun tidak bisa tercapai. Dari kata la Allah
sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini ada kata Allah, tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga untuk mencapai ketakwaan, supaya katalah Allah ini berbelok kanan, artinya kita memperoleh ketakwaan, maka salah satu syaratnya adalah laksanakan ibadah puasa disertai dengan rukun-rukunnya. Laksanakan ibadah puasa disertai dengan sunnah-sunnah puasa. Dan melaksanakan ibadah puasa itu dijaga baik yang membatalkan puasa maupun yang mengurangi pahala puasa. Terkadang kita berpuasa, tetapi ada perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya tidak membatalkan puasa, tetapi pada dasarnya mengurangi pahala puasa kita. Hadirin rahimakumullah, itulah sebabnya maka Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa manakala datangnya bulan suci Ramadan itu, apa kata Nabi? Futihat abwaabul jannah wa gulipat abwaabun nari wa supidat sayatinuhu. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan pun dirantai. Tetapi menimbulkan pertanyaan hadirin, kalau begitu setannya dirantai, tetapi kenapa masih banyak yang tidak berpuasa, mengaku Islam tetapi tidak berpuasa? Berarti setannya tidak dirantai. Jawaban secara akal, mungkin itu dia setannya, tidak dirantai karena dia tidak mampu merantai setan-setan itu. Kenapa hadirin? Karena makna hadis ini adalah yang membuka pintu surga, yang menutup pintu neraka, dan yang merantai setan di bulan suci Ramadan siapa? Kembali kepada diri kita. Futihat abwaabul jannah wa gulipat abwaabun nari. Kalau dalam bahasa Arabnya, mudah-mudahan saya tidak salah, nanti Pak Dokter bisa luruskan, mengandung putihat itu fi'lu madinakis. Artinya yang membuka itu kembali ke diri masing-masing. Jadi yang kita upayakan di sini bagaimana kita selalu membuka pintu surga dengan memperbanyak amal ibadah dan menutup pintu neraka mengenai godaan-godaan di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kemarin saya mendengar sebuah kajian bahwa ternyata pahala yang besar di bulan suci Ramadan ini jauh dari menghatamkan Al-Quran adalah membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dilengkapi dengan artinya. Dan itu hadirin ternyata godaannya sangat luar biasa. Setan-setan yang menggoda kita supaya kita hanya membaca Al-Quran itu dirayu-rayu oleh setan. Jangan baca artinya, tidak usah baca artinya, cukup baca Al-Quran. Kenapa hadirin? Dikhawatirkan para setan itu khawatir manakala umatnya Nabi Muhammad ini terus membaca Al-Quran dan membaca artinya, maka semakin kuatlah keimanan mereka terhadap Al-Quran, sehingga setan-setan pun tidak mampu untuk menggodanya. Oleh sebab itu hadirin, banyak Al-Quran kita yang beredar di masjid yang sudah ada terjemahannya. Mari kita membaca Al-Quran ini. Kita jangan mengejar khatamnya Al-Quran, tetapi kita membaca Al-Quran ini disertai dengan artinya. Dan itu menurut Pak Ustaznya yang saya dengar, setan pun sangat kebingungan
Para setan itu pun sangat marah, saling memarahi. Coba goda dia supaya tidak membaca artinya. Coba palingkan hati dan mukanya hanya untuk membaca Al-Quran, tidak usah dibaca dengan terjemahannya. Itulah hadirin rahimakumullah, sehingga sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ibadah puasa yang kita lakukan ini, dari segi manapun kita membahasnya, dari segi ilmu sosial, dari segi ilmu kesehatan, insya Allah puasa tidak akan bertentangan dengan ilmu-ilmu tersebut. Dan inilah manfaatnya ibadah puasa. Inilah salah satu hikmahnya ibadah puasa. Kita berpuasa, mudah-mudahan kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Kita berpuasa, mudah-mudahan kita senantiasa sehat karena Allah memberikan kesehatan. Kita berpuasa, kita mampu menumbuhkan rasa sosial kita terhadap saudara-saudara kita. Bukankah Allah mengingatkan, innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu merupakan saling bersaudara, diikat oleh kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu mari merasakan bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang serba kekurangan, dan alhamdulillah dengan ibadah puasa kita memberikan pelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir inilah kajian kita pada malam yang ke-11 ini. Mudah-mudahan 11 sampai 20 ke depan kita masih kuat, kita tergoda dari godaan hal-hal yang ingin mengurangi ataupun membatalkan ibadah puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.